Apakah kalian pernah mendengar nama Top Etipet? Top Etipet adalah seorang pemuda yang menjadi salah satu wirausahawan muda yang sangat sukses pada usia 26 tahun. Mungkin tidak banyak dari kalian yang mengenalnya, tapi dari sebagian besar dari kalian pasti pernah melihat atau bahkan pernah mencoba snack buatannya, yaitu cemilan rumput laut goreng Tau Kai Noi. Cemilan inilah yang membuatnya menjadi milioner ternama di Thailand. Pada tahun 2010 dan 2011, total omsetnya lebih dari 1 miliar baht atau setara dengan 326 miliar rupiah. Bahkan sampai sekarang, pertumbuhannya sangat pesat dan telah diekspor ke lebih 20 negara. Namun siapa yang sangka, awalnya Top Etipet adalah seorang siswa yang kecanduan game online dan rela bolos sekolah untuk bermain game. Hingga tahun 97, usaha keluarganya mengalami krisis. Tapi, Top Etipet tetap bisa bertahan dengan menjual item-item game online miliknya dan memperoleh sekitar 400.000 baht atau setara 130 juta rupiah per bulan nih guys. Sayangnya bisnis jual beli item-item game online-nya itu karena ilegal, maka di-ban atau diblokir. Tahun 2002, bisnis orang tuanya bangkrut dan terjerat hutang 40 juta baht atau setara 13 miliar rupiah. Top berusaha membantu keuangan keluarganya tersebut dengan mencoba jualan DVD player. Namun dalam usahanya tersebut, dia ditipu dengan DVD bajakan tersebut dan mengalami kerugian yang cukup banyak. Karena hutang orang tuanya cukup banyak, maka rumah satu-satunya disita oleh bank. Sehingga ia mencoba meminjam kepada bank, namun gagal. Karena saat itu usianya masih 16 tahun. Suatu ketika, Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang. Kemudian terpikir untuk berjualan kacang. Top menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulannya. Di sini terlihat keberanian Top berbisnisnya. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Pada saat itu usianya masih 17 tahun. Top mulai membuat strategi bagaimana kacang yang enak, bereksperimen, dan dia gigih bertanya pada tukang kacang di jalanan, bagaimana cara membuat kacang yang enak agar bisnisnya tetap sukses. Setelah berjalan, ternyata tidak semudah pemikirannya. Ternyata alatnya menimbulkan asap dan mengotori mall, sehingga lagi-lagi usahanya tutup. Di titik inilah Top sudah sangat frustasi dan putus asa. Orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke Cina. Top tetap bersikeras untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya tersebut. Di suatu waktu bersama kekasihnya, Top diberikan cemilan rumput laut. Setelah itu, dia mendapatkan inspirasi untuk membuat rumput laut goreng. Ia membeli beberapa rumput laut, namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanannya agar tidak mudah basi dengan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Tantangan berikutnya adalah Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100.000 baht atau 28 juta untuk uji coba rumput laut, tapi gagal sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya ke para pedagang. Inspirasi datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah diajarkan ketika di tempat kursus yang dipilih ayahnya. Karena ayahnya terpaksa memasukkan Top mengikuti kursus bisnis karena tidak sanggup masuk di perguruan tinggi karena alasan biaya. Metode ekspansi penjualan ke berbagai negara lagi-lagi tidak semudah membalikan telapak tangan bagi Top.
7-Eleven memiliki standar yang sangat tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa masuk ke pasaran. Berbagai upaya Top lakukan untuk semua mengalami kebuntuan. Top lagi-lagi putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke Cina menyusul ibunya. Tapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven. Dan upaya penghabisannya kali ini tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya sampai Top diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan susah payah semuanya dapat terpenuhi. Dia menjual mobilnya untuk mendapatkan modal terakhirnya. Untunglah ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begitu, Top berhasil memenuhi syarat ketentuan serta kuota yang akan ditetapkan. Dalam proses ini, 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Saat ini, Top berusia 26 tahun, memiliki 2.500 karyawan dan mengirimkan ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia, serta mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau 450 miliar rupiah per tahunnya. Top Ethipet ini telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Thailand. Top Ethipet membawa kesuksesannya dengan berkorban jiwa raga, waktu, kesenangan jadi gamernya, termasuk berkorban cintanya terhadap kekasihnya. Bahkan kisah suksesnya diangkat ke dalam film layar lebar berjudul Top Secret: The Billionaire, yang mengisahkan bagaimana Top Ethipet berjuang jatuh bangun membangun usahanya. Untuk itu kawan, jatuh bangun dalam usaha itu sudah biasa. Belajar dan belajar dan belajar, karena inilah kunci kesuksesan semuanya. Selamat berjuang, selamat menikmati hidup.